Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Betania Albatal Solo Baru, selamat pagi. Bersyukur kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini. Sama-sama kita mau belajar setiap firman Tuhan, setiap apapun yang Tuhan mau bagikan bagi setiap kita semua. Sebelumnya saya mau ngajak kita semua untuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat setiap kasih-Mu yang selalu baru pada setiap hidup kami. Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu yang selalu menyertai setiap kami, setiap kehidupan kami, setiap ketika kami boleh di lembah, ketika kami boleh ada di tempat yang tinggi. Tuhan, biar Kau yang selalu menuntun setiap kami, Kau yang selalu membimbing setiap kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, inilah dahsyat yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau belajar bersama-sama untuk setiap renungan, setiap firman-Mu. Biarlah apapun yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan, biarlah membuka setiap mata kami, merubah setiap hati kami untuk kami semakin mengerti apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua dan kuasa-Mu hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Pagi hari ini kita mau baca sama-sama di Kisah Para Rasul 21 pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-14. Kita mau baca bareng-bareng semua ya. Perikopnya berjudul Paulus di Tirus dan di Kaisarea. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Amin, saudara. Sebuah cerita yang sangat luar biasa ya. Kita tahu bahwa Paulus adalah seorang Injil yang luar biasa. Waktu itu dia benar-benar memuridkan banyak orang. Dia memberitakan setiap firman Tuhan di bangsa-bangsa seperti itu kan, saudara.
Dari sini kita mau belajar sama-sama ya, dari apa yang boleh saya baca dan saya boleh pelajari gitu. Di ayat 1 itu dikatakan seperti ini, saudara. Sesudah perpisahan yang berat itu bertolaklah kami. Ini, sesudah perpisahan yang berat itu bertolaklah kami. Nah, jadi dari awal ayat ini dikatakan tuh ada suatu kejadian ya, ada suatu hal yang mungkin sangat berat bagi Paulus dan murid-murid gitu kan. Bagi banyak orang waktu itu ada sebuah perpisahan, dan Paulus berpisah dengan penatua jemaat Efesus gitu kan. Kenapa kok bisa sampai dikatakan yang sangat berat? Karena kita tahu ya, Paulus adalah orang yang sangat setia. Dia setia membimbing, dia setia mengembalakan satu jemaat demi satu jemaat. Jadi mungkin dari apa yang dilakukan Paulus itu membuat jemaat-jemaat, membuat para penatua itu mungkin sangat sedih ketika ada sebuah kata perpisahan gitu kan. Jadi bisa dikatakan bahwa ada kesatuan yang sangat-sangat luar biasa dalam komunitas itu, dalam keluarga itu, bisa dikatakan keluarga kecil, komunitas seperti itu yang sudah dibentuk sama Paulus di jemaat di Efesus sama penatua-penatua itu. Ada sebuah hubungan yang sangat erat mungkin gitu kan. Jadi membuat ketika ada perpisahan itu membuat sangat sedih gitu kan, saudara. Dan dari sini kita bisa belajar gitu kan, saudara. Apakah kita dengan jemaat, antar saudara kita, antar saudara-saudara seiman kita di komunitas kita, mungkin di tempat kerja atau di gereja kita, di youth, di teens, mungkin di setiap bagian pelayanan kita, apakah kita sampai seperti ini gitu, sampai membuat hubungan itu yang sangat erat dan ada kesatuan yang sangat luar biasa yang membuat kita itu semakin disatukan, dan ketika ada perpisahan itu sangat menyedihkan gitu kan, saudara. Dan dari ayat ini pun kita bisa belajar ya, maksudnya benar-benar kita harus mulai ya, mungkin ketika mungkin ada belum sampai ada kesatuan seperti ini ya, ayo kita bangun sama-sama gitu kan. Ayo kita bangun sama-sama di bagian setiap kita, di tempat kerja kita, mungkin di keluarga kita, di komunitas kita masing-masing. Ayo kita bangun persekutuan, kita bangun komunitas yang ada kesatuan gitu kan, saudara. Yaitu, tetapi ketika ada perpisahan itu tidak membuat Paulus itu tidak jadi pergi gitu kan, tidak membuat Paulus dan teman-teman itu tidak jadi berpisah gitu kan. Karena apa? Karena di Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 20 di ayat di ayat 23 itu dikatakan seperti ini. Oh bukan, ayat 22, Kisah Para Rasul 20 ayat 22 itu dikatakan seperti ini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Jadi Paulus tahu benar bahwa dia harus pergi ke Yerusalem karena Roh Kudus yang sudah menyuruh. Jadi tidak apa ya, ketika adanya perpisahan itu, ketika adanya kasih yang sangat kesatuan, ya mungkin kita mengasihi saudara kita mengasihi keluarga kita mengasihi saudara seiman, itu tidak membuat kita itu tidak taat kepada Tuhan gitu kan. Kita tidak membuat taat kita kepada Tuhan. Jadi benar-benar tidak menghalangi gitu loh. Tidak menghalangi gara-gara kita mengasihi saudara kita, itu tidak membuat kita itu menghalangi perintah Tuhan, karena Tuhan sudah menyuruh Paulus itu harus pergi ke Yerusalem. Jadi dia harus pergi ke Yerusalem untuk sampai kepada tujuannya, untuk sampai kepada apa yang Tuhan mau di Yerusalem gitu kan. Dan dari sini kita bisa belajar gitu. Dari sini pun kita juga bisa belajar apakah masih banyak kita dalam kehidupan kita secara pribadi gitu kan, keluarga atau teman itu menjadi penghalang bagi kita taat kepada Tuhan gitu kan.
Apakah gara-gara kita sangat-sangat mengasihi keluarga kita, apakah gara-gara kita sangat mengasihi saudara-saudara kita, apakah itu akan menjadi penghalang kita sebagai mentaati Tuhan gitu kan. Nah itu kita bisa belajar bersama-sama saudara. Terus saya mau baca yang sangat-sangat merema ya secara pribadi dalam setiap kehidupan saya itu di ayat 11. Dari ayat 11 itu dikatakan seperti ini saudara. Jadi ada nabi yang datang dari Yudea namanya Agabus, dia ngomong gitu kan waktu itu. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Jadi waktu itu ada seorang nabi yang dia dapat pesan Tuhan, dapat penglihatan bahwa Paulus ini akan diikat gitu kan. Dia akan diikat sama orang-orang di Yerusalem. Dan waktu itu murid-murid itu ketakutan ya, mungkin ya, ada rasa takut. Mungkin dia merasa ketakutan bahwa akan kehilangan Paulus dan lain sebagainya gitu kan. Dan waktu itu murid-murid itu mendengar hal itu dan dia bicara sama Paulus bahwa supaya Paulus itu jangan pergi gitu. Jadi waktu itu murid-murid ngomong sama Paulus, kalau bisa jangan pergi gitu kan. Karena ya mungkin merasa takut bahwa nanti akan ada suatu hal yang terjadi, akan mungkin kehilangan Paulus atau hal yang sebagainya gitu kan. Dan waktu itu ada sebuah respon yang kita bisa pelajari dari seorang tokoh Paulus ini. Dia adalah seorang yang sangat luar biasa saudara. Di ayat 13 ini dikatakan seperti ini. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Ini adalah suatu hal perkataan yang bisa dibilang sangat luar biasa sekali ya saudara. Saya bayangkan gitu kan, kalau itu terjadi dalam kehidupan saya ketika ada satu orang atau itu bicara sama saya bahwa suatu ketika mungkin saya akan dibunuh atau gitu kan, benar-benar di luar akal pikir gitu loh saudara. Ini suatu hal yang sangat berat karena itu kita tahu apa yang terjadi di depan gitu. Kita sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi di depan, bahwa misalnya bahasanya kan Paulus akan mati gitu. Paulus akan diserahkan, akan diikat gitu. Dia tahu fakta yang akan terjadi di depan. Dan mungkin dalam kehidupan kita gitu kan saudara, kita bisa belajar ini dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita sudah tahu bahwa fakta di depan itu, fakta lapangan, apa yang terjadi di depan mata itu nggak baik, apa yang terjadi, apa yang kita boleh kerjakan, apa yang ketika kita mungkin melayani komunitas atau kita melayani siapapun, mungkin kita tahu bahwa kita akan berkorban, kita akan mungkin menghabiskan uang, kita akan menghabiskan waktu, kita akan menghabiskan banyak hal ketika kita untuk melayani Tuhan gitu. Kita tahu apa yang terjadi di depan mata itu seperti itu. Tapi Paulus itu mengatakan suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Saya mau bacakan sekali lagi saudara. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah suatu hal yang sungguh luar biasa saudara? Kita bisa belajar bagaimana seperti Paulus gitu. Seharusnya kita harus menteladani gitu kan saudara.
harus benar-benar meneladani tokoh Paulus ini, bagaimana kita harus juga berani rela dan mati untuk memuliakan setiap nama Tuhan. Dimanapun, di bagian kita, di tempat kerja kita, di komunitas kita, dimanapun Tuhan percayakan setiap kita, saudara, biarlah kita selalu rela untuk melayani, untuk berkorban, untuk membagikan hidup kita untuk setiap jemaat-jemaat, untuk setiap orang-orang yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Di nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa belajar bersama-sama untuk kita seperti Paulus, bagaimana kita harus mau berkorban, mau melayani, mau mati bahkan untuk melayani setiap jiwa-jiwa mungkin yang Tuhan boleh percayakan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.